Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Property Point CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurning. Jones Lang LaSalle mencatatkan bahwa ada atau terjadi peningkatan kinerja, peningkatan okupansi pada industri pergudangan di Jabodetabek pada level 88%. Namun di sisi lain terdapat perlambatan ekonomi di tanah air, yaitu dicatat oleh BPS bahwa ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5% pada kuartal 3 tahun ini. Lantas dengan dua kondisi yang berkebalikan ini, apakah ini sudah berdampak terhadap industri pergudangan di Jabodetabek? Dan untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut, kami sudah bersama dengan General Manager Commercial of Cikarang Dry Port, Bapak Imam Wahyudi. Halo Pak Imam, apa kabar? Selalu baik. Selalu baik, luar biasa. Baik, mungkin boleh dijelaskan dulu Pak, kondisi di Cikarang Dry Port ini apakah memang sudah sesuai dengan laporan yang tadi sudah saya bahas mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Oke, kita bicara dari tahun ke tahun, tapi kita coba lihat ya dari kuartal 1, 2, dan 3. Untuk kuartal 2 ke 3 mengalami ada kenaikan di kami. Tapi memang belum signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Tapi kita sudah ada perbaikan di kuartal 3 ini. Berarti bisa dibilang memang ada kenaikan, tapi memang tidak se ekstrim yang data yang saya sebutkan, namun masih cenderung stabil. Ya, bisa dibilang kita maintain dengan kondisi yang ada saat ini. Lalu kalau dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja ini, sudah apa Pak yang dilakukan? Oke, spesifik ya Pak. Ini dari diskusi awal kita bahwasanya saya menyampaikan ya untuk PT Gerbang Teknologi Cikarang, di mana perusahaan adalah mengelola untuk properti logistik di Cikarang Dry Port. Nah, saat ini untuk pengelolaan no isu lah dengan adanya kenaikan, karena kita sudah memperkirakan atau sudah mempersiapkan adanya kenaikan 20%, 30% ataupun double, kita masih bisa menghandle kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi untuk saat ini kita tidak ada challenge untuk tidak ada masalah untuk menghadapi kenaikan atau peningkatan volume yang ada di pergudangan kami. Oke, mungkin boleh informasi sedikit untuk pemirsa Pak. Kalau saat ini per hari ini okupansi kurang lebih rata-rata di berapa persen Pak? Untuk gudang kami kurang lebih ada di 50-60%, which is sampai saat ini masih ada beberapa komitmen yang akan masuk. Jadi harapannya kita bisa lebih dari 60% okupansi dari pergudangan kami. Baik, nah ini kan saya pas banget nih diajak sama Pak Imam untuk melihat salah satu gudang. Mungkin boleh dijelaskan, kalau yang di belakang kita ini komoditas apa sih Pak? Dan mungkin juga boleh dijelaskan lagi, kebanyakan istilahnya klien dari pergudangan ini tuh kebanyakan dari mana? Profil tenannya Pak? Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa ngelihat di belakang kita, ini adalah produk dari pengolahan dari biji kokoa atau biji coklat, di mana dari produk itu bisa menjadikan diolah dari biji coklat jadi cocoa butter, cocoa powder maupun cocoa cake. Dan dari profil kita sendiri di sini ada beberapa yang menggunakan fasilitas kita, international trader, terus produsen sendiri maupun dari penggiat logistik atau dia pengusaha di bidang logistik, forwarding atau apa itu yang melakukan kontrak dengan kita. Tapi porsi yang terbesar adalah international trade, di mana dia salah satunya coklat, yang kedua adalah kapas. Ada kapas juga ya Pak? Kapas ini harus sebagai bahan dasar untuk pembuatan benang dan akhirnya jadi tekstil atau kain. Baik, tadi Pak Imam menyebutkan bahwa profil tenan yang persentasenya paling besar adalah dari international trader. Lalu kalau kita bicara soal industri atau komoditas kokoa salah satunya, ini kan salah satu komoditas yang juga sangat terpengaruh oleh kondisi global yang seperti kita ketahui situasi geopolitik saat ini masih cukup panas begitu dan sangat berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat secara global. Apakah memang situasi panas dari geopolitik ini sudah juga berdampak buruk terhadap industri pergudangan di Jabodetabek sendiri? Untuk spesifik untuk terkait dengan global situasi ya, ekspor terutama itu terpengaruh sudah ya. Import so far selama ini sudah masih berjalan, kita nggak bicara ini meskipun ada sedikit perlambatan, tapi untuk ekspor sudah ada impact atau sudah ada pengurangan.
istilahnya perlambatan lah kalau kita bilang, karena order dan lain-lain. Kita sudah juga ada beberapa customer yang sudah menyampaikan kepada kami. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara soal komoditas. Lalu bagaimana dengan komoditas jenis lainnya, Pak? Misalnya salah satu yang disimpan juga di pergudangan tempat kita berada saat ini, misalnya alat berat seperti itu. Bagaimana kinerja atau kondisinya? Mungkin kita belum bisa banyak bercerita ya, karena alat berat mungkin kalau kita lihat dari data kami tidak begitu dominan di kami. Tapi kalau lihat dari tidak terlalu besar. Oke. Jadi justru paling banyak adalah otomotif di tier 1 dan tier 2 di kita. Tapi kalau alat berat hanya sebagian kecil yang karena kita hanya menyimpan di gudang kami. Tapi kalau secara umum permintaan menurut customer kami masih cukup bagus untuk tahun ini. Oke, baik. Starting tahun 2-3 tahun ke belakang untuk alat berat masih cukup menjanjikan. Masih cukup. Iya, informasi dari beberapa customer kami. Baik, berarti kalau dari perbincangan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya industri pergudangan secara nasional dan juga di Jabodetabek masih punya peluang yang sangat besar ya Pak untuk dikembangkan gitu. Kita harapkan lebih cerah lagi. Amin. Lalu kalau peluangnya sudah ada, kalau dari manajemen sendiri apalagi Pak yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan dari peluang yang sudah ada ini? Pastinya iya. Jadi gini, kita dalam grup CDP ada kita sistem yaitu aplikasi MyCDP, di mana kita starting dari waktu itu adalah hanya track and tracing. Terus ada second batch itu ada di tahun 2018 kita ada payment melalui aplikasi itu. Dan sekarang kita sebut adalah extension atau versi 3 dari aplikasi itu, di mana nanti itu akan berpengaruh kepada saat penjualan kita. Gudang bisa cek dari aplikasi kita, transportasi kita bisa cek dari situ ataupun yang lain. Jadi kalau delivery dari gudang kita ke tenan atau ke customer itu juga bisa kita tracking melalui itu, dan payment juga nantinya akan bisa langsung melalui aplikasi itu tanpa melalui ini lagi. Harus ke loket dan lain-lain. Nah, peluang sudah ada, upaya juga sudah dilakukan, salah satunya lewat digitalisasi, tapi di sisi lain ada satu sentimen yang mungkin berpengaruh buruk juga terhadap industri pergudangan, yaitu di mana Indonesia tumbuh secara kuartalan ini di bawah 5% begitu. Apa dampak ekonomi yang melambat ini secara nasional? Kalau dari prediksi manajemen akan berdampak mungkin kalau tidak di kuartal ini, di kuartal 1 2024, akankah berdampak besar terhadap industri pergudangan, Pak? Kita belum tahu ya untuk nantinya seperti apa, tapi pada intinya kita sudah mengkaji juga ada perubahan apa, baik makro maupun mikro di Indonesia ya, terutama tadi ada beberapa, mungkin kalau dibilang perlambatan juga, itu juga kita juga sudah bersiap juga bagaimana untuk menghadapi kondisi itu. Jadi di sisi lain kita tetap optimis bahwasanya kita bisa mencoba untuk gain atau mendapatkan tenan baru, customer baru dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita harus bagaimana kita bisa compete lebih. Salah satunya ada digitalisasi macam-macam. Yang itu yang kita harapkan bisa lebih kita lebih bisa kompetitif atau berkompetisi di market. Itu aja yang coba kita lakukan. Baik, lalu sentimen satu lagi yang tahun depan akan terjadi adalah di mana Indonesia akan menghadapi tahun politik. Tahun politik ini juga berkaitan dengan daya beli masyarakat, tapi di sisi lain juga berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya, di mana kita masih menebak-nebak nih kira-kira pemerintah selanjutnya fokusnya apa. Kalau dari perspektif industri usaha pergudangan begitu, sebenarnya ingin pemerintah ini melakukan kebijakan apa atau insentif apa sih yang diekspektasikan akan dilakukan pada periode selanjutnya? Kalau point of view kami ya sebagai operator gudang maupun pengelola atau fasilitas logistik, yaitu peraturan yang berjalan tidak cepat berubah. Karena kita punya experience di tahun kemarin, ada beberapa tahun yang lalu, adanya perubahan di policy, di mana kita sebagai pengusaha itu sedikit kesulitan untuk adjust. Terutama kalau kita bicara yang dibutuhkan untuk investasi macam-macam kan itu membutuhkan kajian dan lain-lain, sehingga ketika itu berubah kita juga akan merubah lagi pola yang sudah kita jalankan. Itu aja sih. Jadi harapan kami adalah peraturan yang cukup
konsisten lah Ya, kita bilang. konsistensi dari policy atau kebijakan dari pemerintah supaya bisa lebih pasti begitu ya operasional dan juga secara ekonomi industri di logistik Ya. sendiri. Terima kasih Pak Imam sudah meluangkan waktu bersama Terima kami kasih di kembali. CNBC Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda Pak Imam. Dan demikian dialog Properti Point kali ini untuk membahas mengenai situasi terkini terkait dengan perindustrian pergudangan di Indonesia. Saya Dina Gurning, CNBC Indonesia, Beyond Business.